Oke. Now kita pindah ke logis. Oke. Untuk logis ini dia agak tricky, di mana di sini saya bold no assumption atau no asumsi. Jadi pastikan semua pernyataan yang sudah tersedia itu nilainya benar. Kemudian ini ada fokus pada soal dan juga ikuti aturan soal atau aturan formulanya. Formulanya seperti apa, teman-teman? Kita punya ada yang pertama silogisme. Oke, ini aturan umumnya tentang silogisme itu premis kesimpulan, di mana itu biasanya ada kurang lebih ada 3 pernyataan. Oke, pernyataan A, B, kemudian premis khususnya adalah B menjadi C, kemudian kesimpulannya A menjadi C. Oke, di sini kita contohkan jika ekonomi Indonesia melemah ini sebagai A. Oke. Oke. Jadi ini kita sebut, jadi yang merah ini saya kasih gambar. Yang merah ini sebagai A. Oke, jika ekonomi Indonesia melemah, maka akan mengalami resesi. Oke. Pernyataan kedua, jika Indonesia resesi, oke, B sama dengan ini ya, B resesi, maka akan banyak pengangguran. Kemudian jika ekonomi Indonesia lemah, kesimpulannya ya, maka akan banyak pengangguran. Ingat, A jadi C. Jadi ini rumus simpelnya dari silogisme. Contohnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ada modus ponens. Oke, jika maka. Oke, jika P maka Q. Oke, di sini contohnya jika Arif lulus ujian maka ia mendapat beasiswa. Jadi P-nya adalah Arif lulus ujian, Q-nya adalah Arif mendapat beasiswa. Oke. Di sini ada modus tollens. Jika P maka Q tidak terjadi. Ini yang sering muncul ya, soal-soal seperti ini. Jadi contohnya jika Tono membaca buku, maka ia menjadi tahu. Tono tidak tahu, Tono tidak membaca buku. Jadi yang kesimpulannya ini. Oke. Tono tidak membaca buku. Oke, kita langsung ke soal saja. Oke, soal pertama nomor 5. Oke. Dari penjelasan saya sebelumnya, teman-teman bisa langsung jawab di di message. Silakan. Oke, nice. Ini sangat mudah ya. Oke, nice. C. Oke. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Saya tidak berolahraga. Jadi jika saya berolahraga maka saya sehat. Saya berolahraga adalah bagian dari P. Kemudian saya sehat adalah bagian dari Q. Dia menggunakan modus tollens ya. Jadi kesimpulannya P tidak terjadi. Oke, berarti saya tidak berolahraga. Oke. Nomor 6. Oke, jika tidak ada kejahatan, maka semua orang sejahtera. Sebagian orang tidak sejahtera. Kesimpulannya adalah A ada kejahatan, B tidak ada kejahatan, C ada kejahatan dan sebagian orang sejahtera, D tidak ada kejahatan dan sebagian orang sejahtera, E ada kejahatan atau sebagian orang sejahtera. Kira-kira mana ini jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5. A, C, oke. Apa jawab C? Oke. A, A. Oke. Wow, ini banyak yang keliru sepertinya. Oke.
Ya, jawabannya A, dia menggunakan modus tollens. Kenapa A? Coba ya kita bahas soal ini. Jadi jika P maka Q pernyataan pertama. Jadi P-nya ini adalah tidak ada kejahatan, oke? Maka semua orang akan sejahtera, itu adalah pernyataan Q. Oke, sebagian orang tidak sejahtera. Oke, berarti ini Q tidak terjadi. Berarti karena dia ada tidak sejahtera, berarti tidak terjadi, oke? Maka jawabannya adalah benar sekali, P. Tidak terjadi atau kebalikannya, berarti ada kejahatan. Karena dia bilang tidak ada kejahatan, maka kita balik. Jadinya ada kejahatan. Ingat teman-teman, kenapa nggak EK? Oke, that's good question also. Karena kita menggunakan, ingat, dia rumusnya modus tollens. Jadi, kita terpaku atau patuh kepada formulanya. Jadi, tidak ada asumsi teman-teman di sini. Nah, sebagian orang sejahtera, dia tidak ada di dalam konsep di P tidak terjadi ini. Jadi yang kita perlu pastikan lagi, konsepnya yang formula ini harus kita nurut sama dia, bukan asumsi yang kita tambahkan. Karena ada kata atau juga di sini. Nanti saya jelaskan di ada terkait dengan implikasi, itu ada tambahan kata atau dan. Jadi kita masih bahas soal yang dari logis ini, sehingga untuk bagian silogismenya itu seperti ini ya teman-teman. Sehingga oke, mungkin saya pindah langsung ke nomor berikutnya dulu. Nanti kita bahas yang kenapa dia bukan ini, karena itu ada modelnya sendiri. Oke, bentar ya. Oke, ini soal nomor 7 dulu kita kerjakan. Yang Bila ini, untuk saudari Bila nanti saya jawab di bagian ini ya. Nanti ada pembahasan soal kenapa dia bukan jawabannya itu, karena itu ada kata atau di situ. Nah, atau itu bagian dari rumus yang dia masuk dalam kalimat majemuk nantinya. Oke? Sorry. Nah, sekarang soal nomor 7 teman-teman, ayo bisa. Jika musim kemarau maka tumbuh-tumbuhan meranggas. Saat tumbuh-tumbuhan meranggas, sampah berserakan. D. Oke, nice. Benar sekali, jawabannya D. Jadi dia pakai silogisme ya di sini, premis umum. Oke, A di sini adalah musim kemarau, B adalah tumbuh-tumbuhan meranggas. Oke, kemudian B tumbuh-tumbuhan meranggas lagi di premis yang kedua. Kemudian C ini adalah sampah berserakan. Maka kesimpulannya adalah saat musim kemarau, sampah berserakan. Oke, lanjut. Nomor 8, silakan teman-teman. B, oke, nice. Jika seseorang rajin belajar, maka ia memahami materi. Jika seseorang memahami materi, maka ia lulus ujian. Ini sangat mudah. Dia pakai silogisme, premis kesimpulan. Oke. Jelas di sini jawabannya adalah B. Benar sekali, jika seseorang rajin belajar, maka ia lulus ujian. Oke. Oke, ini soal silogisme, modus tollens, dan ponens ya. Kita pindah, di sini ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan pernyataan majemuk, di mana ada disjungsi, dihubungkan oleh kata atau, oke, yang tadi ditanyakan oleh Bila. Nah, di sini saya akan belajar atau saya akan menonton film. Ini contoh pernyataannya ya, di mana kata atau ini kalau di dalam formulanya itu dilambangkan dengan
ini, tanda seperti V ini. Oke, saya akan belajar atau saya akan menonton film. Nah, negasinya atau kalimat negatifnya itu dari kata atau dia pindah menjadi kata dan. Oke, jadi saya tidak akan belajar, jadinya negatif P, kemudian menjadi dari yang Q positif, dia menjadi negatif, saya tidak akan menonton film. Oke, jadi adanya perubahan ya ketika dia berubah menjadi negasi atau kalimat negatif. Ini untuk disjungsi. Kemudian kalau konjungsi itu hubungkan dengan kata dan. Oke, jadi dan itu lambangnya seperti ini. Oke, kemudian saya belajar dan saya mengerjakan PR. Ini adalah contoh kalimatnya. Nah, kalau negasinya dia saya tidak belajar atau saya tidak mengerjakan PR. Dari dan kemudian menjadi atau. Oke. Nah, ini untuk konjungsi, negasinya seperti ini. Kemudian ada lagi istilahnya, pemahaman tentang kalimat implikasi. Dia hampir sama dengan silogisme, jika P dan Q. Di sini ada rumus lainnya. Setaranya gini ya, jadi kalau P maka Q setara dengan bukan P atau negatif P. Ingat tadi ini tanda apa? Oke, ini tanda dan. Jadi tanda dan. Jadi bukan P dan Q. Oke, jadinya kalau ini juga setara dengan wait a minute. Oke, dan ini juga setara dengan P dan P menjadi Q ini juga setara dengan P atau bukan Q. Oke, contoh kalimatnya adalah P. Erik mendapatkan uang di hari Jumat. Q-nya Erik pergi ke Yogyakarta. Oke, kesimpulannya, jika Erik mendapatkan uang di hari Jumat, maka Erik pergi ke Yogyakarta. Oke, ini kesimpulannya. Tapi biasanya itu soal akan dibuat seperti adanya kalimat negasinya atau negatifnya, sehingga menjadi Erik mendapatkan uang di hari Jumat dan Erik tidak pergi ke Yogyakarta. Ini kalimat negasinya. Jadi rumusnya ada. Negasi dari P menjadi Q sama dengan P dan tidak Q. Ini yang perlu dihafal ya teman-teman. Oke, saya punya tabel juga di sini terkait dengan syarat, akibat, dan hasilnya. Oke. Benar salah, benar-benar berarti benar, benar salah ini salah. Salah. Oke. Kemudian salah-salah, salah benar-benar, salah-salah benar. Oke. Di sini ada kalimat ekuivalen, namun ini jarang sekali keluar. Di sini saya cuma mau menjelaskan bahwa perbedaannya, dia ada kalimat jika dan hanya jika. Oke. Ini sangat tricky, tapi I can say ini rarely, jarang banget keluar. Oke. Jadi kita langsung ke soal aja. Oke, yang perlu teman-teman ingat, saya tekankan lagi bahwa ini terkait rumus ya. Jadi jangan sampai kita asumsi sendiri dan membuat kesimpulan sendiri. Oke. Jadi patuh pada formula atau rumusnya. Oke, rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita coba langsung ke soal ya. Oke, soal ini, jika hari Minggu maka Nawal pergi ke Solo. Nawal tidak pergi ke Solo atau ia pergi ke Surabaya. Ingat di sini ada kata atau. Nawal tidak pergi ke Surabaya. Kesimpulannya adalah, oke, saya kasih waktu teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, bisa ditulis. Very fast. Oke.
Oke, ya. Ini ada semacam, kita sederhanakan ya, dari pernyataan yang sudah ada di soal, kita sederhanakan jika hari Minggu ini jadinya P, Q-nya Nawal pergi ke Solo, oke. Nawal tidak pergi ke Solo jatuhnya adalah minus Q, oke. Atau dia pergi ke Surabaya, itu setara dengan QR, oke. Ini masuk disjungsi, kemudian ada pernyataan lagi, pernyataan ketiga, Nawal tidak pergi ke Surabaya, di mana itu pernyataan baru sehingga kita asumsikan dia adalah negatif R. Oke, maka hasilnya adalah negatif P. P tadi adalah hari Minggu. Jadi kalau negasinya dari hari Minggu, maka bukan hari Minggu. Oke, terima kasih yang sudah menjawab benar. Oke, yang masih salah, semangat teman-teman. Oke, jadi jawabannya B ya. Kita lanjut, nomor 10. Jika Reni tidak makan teratur, maka Reni tidak sehat. Jika Reni makan teratur, maka Reni punya banyak uang. Pernyataan ketiga, Reni sehat. Oke. Oke, Reni punya banyak uang, Reni tidak punya banyak uang. Reni punya banyak uang dan sehat. Reni sehat, maka Reni punya banyak uang. Reni punya banyak uang, maka Reni sehat. Ada yang masih keliru sepertinya. Oke. Oke, kita bahas lagi. Di sini, jika Reni tidak makan teratur, itu adalah pernyataan minus P. Oke. Kemudian dia jadi tidak sehat. Reni tidak sehat. Oke, kata tidak ini adalah sebagai lambang dari negasi ya teman-teman. Ingat. Oke. Kemudian jika Reni makan teratur, maka Reni punya banyak uang. Ini semua positif ya. Oke, maka R. Oke, kemudian Reni sehat. Dia jadi positif. Oke. Maka kesimpulannya adalah Reni punya banyak uang. Oke, kita lanjut. Dari contoh nomor 10, pernyataan terakhirnya adalah Reni sehat. Biasanya kalimat Reni sehat itu nggak diulang di jawabannya. That's good question. Oke, well, untuk ini bukan pernyataan, ini soalnya ya Kak. Jadi ini bagian dari soal. Biasanya kalimat Reni sehat itu diulang nggak di jawabannya ini. Oke. Jadi pernyataan terakhir itu adalah sebagai apa istilahnya, salah satu kunci penting yang bisa membantu untuk menjawab pola soal seperti ini, Kak. Jadi ada 3 pernyataan ini. Kenapa dia hanya mention Reni punya banyak uang ini sebagai jawabannya? Karena kita mengacu pada rumusnya lagi, Kak, gitu ya. Jadi di sini ada implikasi. Oke, pertanyaan selanjutnya masuk kalimat menjemuk tipe apa? Jadi ini kombinasi ya Kak jatuhnya. Jadi setiap pernyataan itu memiliki jenisnya masing-masing. Coba kita balik ke sini ya. Oke, di sini tadi ada disjungsi, konjungsi, kalimat implikasi, kemudian ada kalimat ekuivalen. Jadi setiap soal itu bisa jadi ada kombinasi dari masing-masing ini Kak. Sehingga disebut namanya pernyataan majemuk. Oke. Kemudian kalau masuknya soal begini, kenapa saya membuat jawabannya
ada pola seperti ini, jadi untuk memudahkan teman-teman dalam menjawab, daripada kita tentukan ini masuknya konjungsi atau disjungsi, terlalu rumit, kita harus menentukan masuknya apa lagi, maksudnya jenis dari pernyataan itu sendiri. Jadi analisisnya saya selalu menggunakan seperti ini untuk memudahkannya. I know teman-teman pasti punya caranya masing-masing, tetapi ini cara yang menurut saya paling mudah untuk memecahkan soal yang ada 3 pernyataan seperti ini. Oke. Apakah itu menjawab? Yap. Oke, untuk prediksi apakah soal begini banyak atau tidaknya, menurut pengalaman saya, kesimpulan yang diberikan itu kadang tricky, jadi bisa saja hanya 2, oke, bisa saja hanya 2 pernyataan, namun 3 pernyataan seperti ini memang jarang, tapi saya memberikan contoh seperti ini supaya teman-teman mungkin punya pemahaman yang lebih baik gitu. Yap, terima kasih Kak Dr. Oktaviana dan Kak Erika. Oke, jadi sampai di sini ini cara yang bisa saya sederhanakan. Kalau teman-teman punya caranya yang mungkin lebih sederhana daripada ini, bisa juga dipakai. Oke. Next. Oh, ini sudah terlihat jawabannya. I'm sorry. Wait. Let me delete this. Oke. Soal nomor 11. Jika saya lelah, maka saya akan beristirahat. Pernyataan yang setara dengan kalimat di atas adalah saya tidak lelah atau saya akan beristirahat, saya lelah atau saya akan beristirahat, saya lelah atau saya tidak akan beristirahat, saya tidak lelah dan saya akan beristirahat, saya tidak lelah dan saya tidak akan beristirahat. A. Oke. A, E, A, oke. Oke. Kita langsung saja, jawabannya adalah seperti ini kurang lebih. Pernyataan pertama, P, saya lelah, maka saya akan beristirahat. Kemudian pernyataan yang, jadi pernyataan P dan Q itu setara dengan ini ya teman-teman, kalau tadi rumusnya. Oke. Jawabannya adalah A. Saya tidak lelah atau saya akan beristirahat. Ingat, ini dia masuk dalam implikasi. Oke, jika P maka Q. Jadi ini tadi tandanya apa teman-teman? Oke, ini adalah atau ya. Jadi tanda yang seperti V itu adalah atau, kalau yang kebalikannya itu dia adalah dan. Oke, tapi opsi yang seperti rumus yang pertama ini itu adalah A, gitu ya. Jadi yang opsi yang kedua pernyataan setara yang ini tidak ada. Jadi jawabannya adalah saya tidak lelah atau saya akan beristirahat. Oke, lanjut. Soal nomor 12, ayo. Jika harga beras naik, maka petani sedih. Petani tidak sedih atau hasil panennya melimpah. Kesimpulannya adalah, saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi sudah terlihat jawabannya ya. Oke. Yap, jika harga beras naik, maka hasil panennya melimpah. Benar sekali. Oke.
Oke. Jadi di sini, P adalah harga beras naik, Q petani sedih, negasi dari Q adalah petani tidak sedih, kemudian, pernyataannya ada kalimat atau, kemudian ada, pernyataan lain yaitu hasil panennya melimpah itu sebagai R. Ingat pernyataan, negasi atau pernyataan positif R itu setara dengan Q sama dengan R, oke? Sehingga kesimpulannya itu harus P. Oke, bisa jelaskan lagi soal yang ini? Baik, kita jelaskan ya. Oke, di sini saya jelaskan ya. Jadi pernyataan P di sini adalah harga beras. Kemudian petani sedih ini adalah Q. Oke. Kemudian ini masuk dalam implikasi yang biasa ya. Oke. Kemudian petani tidak sedih adalah negasi dari Q yang ini. Oke. Ini negasi karena ada kata tidak. Kemudian atau hasil panen yang melimpah itu adalah pernyataan baru. Jadi kita asumsikan dia R. Oke. Tadi saya jelaskan di sini ini setara dengan ini. Oke. Karena dia menanyakan kesimpulan, maka kita bisa eliminasi Q sehingga hasilnya adalah P dan R. Kalimat P tadi adalah jika harga beras naik, maka R-nya adalah panennya limpah. Apakah bisa dipahami, Felicia? Iya, betul sekali. Kalau teman-teman, makanya saya dari awal saya bilang bahwa kunci dari logis adalah aturan formulanya. Yes, lumayan Kak, mungkin perlu dihafal rumus-rumusnya. Yes, teman-teman masih punya beberapa hari untuk belajar soalnya, jadi pastikan rumusnya yang bisa saya sarankan mungkin rumusnya bisa ditulis di sebuah paper gitu, kemudian bisa ditempel di dinding, jadi bisa lebih mudah ingat. Tiap kali bangun bisa lihat soalnya, bisa lihat rumusnya, kemudian bisa ingat. Oke, jadi bagaimana kita lanjut ya? Oke. Sekarang kita ke kuantor. Oke. Untuk kuantor ini ada kuantor universal untuk semua atau setiap. Jadi dia ada kata untuk semua dan setiap. Kemudian ada juga kuantor eksistensial. Ada atau setidaknya satu, atau kata lainnya ada sebagian, sementara, tidak, semua, terdapat, dan beberapa. Oke. Contoh soalnya, kita langsung contoh soal ya. Di sini ada semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Jadi dari semua anggota asosiasi profesi ini harus ada dalam rapat, kemudian sebagian guru adalah anggota asosiasi. Kira-kira ini jawabannya apa? Mungkin ada yang sudah pernah kerjakan soal seperti ini, bisa langsung dijawab dulu, nanti baru saya jelaskan. Nice. Oke,
Oke, benar sekali. Di sini saya jelaskan bahwa premis pertama, oke, semua anggota asosiasi profesi harus ada dalam rapat. Kemudian premis kedua, sebagian guru adalah anggota asosiasi, maka sebagian guru yang anggota asosiasi pasti hadir dalam rapat. Oke, sehingga jawabannya adalah sebagian peserta pasti adalah guru. Oke, kita lanjut. Pengurus koperasi harusnya berjiwa sosial besar. Sebagian ketua RW pernah menjadi pengurus koperasi. A. Ketua RW itu berjiwa sosial, selalu berjiwa sosial. B. Semua orang yang pernah menjadi ketua RW harus ketua RW itu pengurus koperasi. Sebagian besar pengurus koperasi ingin menjadi ketua RW. Sebagian ketua RW seharusnya berjiwa sosial. Jika akan menjadi pengurus koperasi, harus menjadi ketua RW. Yap, jawabannya D. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak soal ini, karena ini cukup mudah. Oke. Kemudian, semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta. Oke. Opsi A, semua wira swasta bermental entrepreneur, sebagian wira swasta hidup makmur. Semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Semua yang bermental entrepreneur dan hidupnya makmur adalah entrepreneur. Sebagian orang yang bermental entrepreneur hidup dengan tidak makmur. Oh, okay. I have only 3 minutes left. Okay, let's move on. Oke, jawabannya B, benar sekali. Terima kasih yang sudah menjawab. Oke, kita langsung ke analitis ya, teman-teman. Nah, di sini kata kuncinya keywords. Kata kuncinya adalah kata kunci. It's funny. Oke, baca, tandai, susun, jawab. Di sini pastikan teman-teman membaca soal dengan seksama, menandai keywords yang penting, baik clue dalam soal maupun aturan yang ada, menyusun jawaban dengan simbol, dengan cara sendiri berdasarkan logika aturan soal, eliminasi. Kalau dari saya, yang penting itu adalah terkait eliminasi. Jadi setelah kita susun jawaban kita pasti harus adanya, kita pastikan jawaban kita harus sesuai dengan pertanyaannya. Jadi di sini ada soal, pada sebuah jamuan terdapat 8 orang yang hadir. Totok, Tiko, Teto, Tuta, oke. Duduk secara berurutan dalam baris yang sama, sedangkan Salvi, Silva, Selvi, dan Sulfo duduk di barisan yang berbeda. Jadi di sini ada 8 orang, oke. Di mana pernyataan pertama dia memberikan bahwa Totok, dari sini ya pernyataannya, duduk berhadapan dengan Sulfo. Jadi kita asumsikan Totok dan Sulfo, oke. Selvi dan Silva duduk berurutan, pernyataan keduanya. Jadi setelah Sulfo, karena ada di sini ya, berurutan di samping Sulfo. Jadi kita asumsikan setelah Sulfo ada Selvi dan Silva. Oke, pernyataan ketiga. Tuta duduk berhadapan dengan Salvi. Tuta berhadapan dengan Salvi. Jadi berhadapan kita pakai simbol ini ya. Oke, lanjut. Tuta pindah ke tempat Silva, lalu Salvi tukar dengan dengan Teto. Oke, lanjut. Dari poin 1 dan 3 kita dapat seperti ini. Kemudian kita asumsikan baris yang pertama muncullah nama-nama ini. Ini dari mana? Ingat, dari soalnya sudah ada ya. Toto, Tiko, Teto, dan Tuta. Jadi mereka duduk di baris yang sama, sesuai dengan ini. Namun baris keduanya ini, karena ada pernyataan-pernyataan tadi, itu masih belum diketahui sebenarnya. Tapi
tadi muncul pernyataan dari pernyataan dari poin 1 di mana Toto dan Sulfo, jadi kita tulis Toto di sini, Sulfo, kemudian ada Tuta dan Salvi. Yang ini dari mana munculnya? Nama-nama yang belum muncul, jadi kita tulis langsung di sini Selvi dan Silva. Oke. Kemudian dari poin penting yang lain adalah Selvi dan Silva itu duduk di samping Sulfo. Sehingga kita bisa langsung pakai untuk di sini. Nah, pernyataan poin keempat ini, menurut saya ini sangat mengecoh, teman-teman. Jadi, kenapa dia mengecoh? Karena di sini pertanyaannya jelas. Siapakah yang duduk berhadapan dengan Tiko? Yang kita mau cari ini Tiko. Sini. Kalau kita sudah dapat ini, yang pernyataan 4 ini tidak perlu dihiraukan. Jadi kita langsung saja jawab. Yang benar adalah Selvi. Nah, sudah muncul ya di sini, depan Tiko adalah Selvi. Oke. Oke. Soal nomor 17 saya punya 1-2 soal lagi, tapi ini kita langsung aja. Pada suatu perlombaan balap kuda diketahui 5 posisi kuda saat finish balapan adalah sebagai berikut. Oke. Di sini saya langsung buat pernyataan pertama. Nah, untuk memudahkan teman-teman, jadi nanti kan kita menyediakan kertas dan pulpen masing-masing. Jadi untuk memudahkan teman-teman sendiri, langsung ditulis aja ya pernyataan teman-teman, pernyataan yang disediakan di soal, langsung ditulis di paper kalian, sehingga teman-teman punya gambaran. Oke, untuk jawab cepatnya seperti ini. Jadi kira-kira ini nomor 17 jawabannya apa? Funny, D. Oke, nice. Barney de Tadeldo. Oke. Jadi jawabannya C ya, teman-teman. Kenapa ada yang jawab D? Delta dan Cleo. Oh, sorry. This is my bad. It's supposed to be D. Oke. Alright. Jadi untuk jawaban yang nomor 17 ini adalah D. Penjelasannya seperti ini. Ada Cleo di depan Ero dari pernyataan yang muncul di soal ya. Pernyataan kedua adalah Cleo finish setelah Atom. Pernyataan ketiga, Deta mengalahkan Atom tetapi finish setelah Barney. Di sini Barney orang pertama, kemudian Deta orang ketiga, Atom, kemudian Cleo dan Ero. Oke, kita lanjut. Soal 18. Pernyataan pertama, taksi ditabrak angkot dari belakang sehingga taksi menabrak sepeda motor di depannya. Di sini yang dia mau tanyakan adalah terbukti terlebih dahulu di antara kelima kendaraan. Jadi ada 5 kendaraan di sini, dia mau tanya siapa yang menabrak terlebih dahulu. Oke, kemudian pernyataan kedua, muncullah sedan ditabrak bus dari belakang sehingga sedan menabrak angkot di depannya. Oke, jadi urutannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi setelah kita sudah dapat pernyataannya, setelah langsung dibuat urutannya, sepeda motor, taksi, angkot, sedan, dan bus. Jadi jawabannya adalah B, bus. Nice, ada Twi, Nadia, dan Nur Hajar. Terima kasih. Oke, demikian dari saya terkait dengan penalaran verbal. Terima kasih teman-teman. Saya yakin semuanya pasti bisa kalau belajar dan semua pasti akan sukses. Jadi tetap semangat dan ini ada kontak saya, LinkedIn Emiliani Sehrin Lajum, ada Instagram Emily Sehrin. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih banyak ya Kak Emily untuk pemaparan yang sangat insightful. Dan saya yakin sih pemaparan yang telah diajarkan tadi oleh Kak Emily bisa sangat membantu dan akan sangat membantu teman-teman dalam mempersiapkan untuk tes penalaran verbal berikutnya. Oke teman-teman, saya yakin nih teman-teman excited banget dengan materi yang telah dibawakan oleh Kak Emily. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus move ke materi yang berikutnya. Oleh karena itu, saya ingin menutup materi yang pertama penalaran verbal. Diucapkan terima kasih banyak kepada Kak Emily. Semoga ilmu yang diberikan kepada teman-teman itu dapat bermanfaat dan sukses untuk studinya, Kak. Dan teman-teman, saat ini kita akan masuk di materi yang kedua, yaitu pemecahan masalah yang akan dibawakan oleh Kak Alif. Kak Alif, sudah siap, Kak? Sudah. Ya. Kepada Kak Alif, dipersilakan, Kak. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, teman-teman. Kenalin, nama aku Alif Muhammad Anabal, biasa dipanggil Alif. Jadi sekarang kita membahas tentang tes pemecahan masalah. Tes pemecahan masalah ini terdiri dari 12 soal yang dikerjakan selama 20 menit. Jadi rata-rata tiap soalnya dikerjakan selama 1 menit, 1,25 menit. Atau 1,75 menit ya, 1 menit 3/4, 1,3/4 menit lah. Nah, di tipe soal pemecahan masalah ini terdapat 5 section atau bukan 5 section ya, 5 tipe soal. Yang pertama adalah kesimpulan paragraf, pernyataan benar atau salah, studi kasus bacaan, gambaran atau kesimpulan grafis, data spesifik. Jadi ini mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan yang telah disampaikan oleh Kak Emil ya, karena di sini lebih ditekankan kepada kemampuan kita dalam menganalisis sebuah tulisan. Jadi yang dari pengalaman saya tidak memerlukan sebuah rumus yang strict, tetapi kita butuh untuk melatih kita secara berulang agar bisa mengerjakan tipe soal seperti ini. Jadi itu adalah brief singkatnya dari untuk tipe soal pemecahan masalah. Nanti saya akan coba membahas in depth tentang bagaimana cara kita mengerjakan soal pemecahan masalah, dan saya akan membahas sekitar 10 soal. Oke, untuk soal yang pertama, perayaan Sumpah Pemuda dirayakan dengan beragam festival. Namun, banyak pengunjung tidak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan selesai. Simpulan yang tepat dari paragraf tersebut adalah, saya minta tolong untuk teman-teman coba jawab dulu, nanti saya coba bahas. Saya kasih waktu 5 detik ya. Oke. Ini memang sedikit tricky ya soalnya ya. Jadi saya coba bahas breakdown section per section, per opsi jawaban. Yang pertama adalah perayaan Sumpah Pemuda dirayakan dengan pagelaran festival. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat bahwa opini dan argumen kita tidak penting. Jadi itu yang menjadi bahan distraksi saya. Saya sering terdistraksi terhadap sebuah soal-soal yang memiliki narasi argumentatif. Jadi harusnya nggak seperti ini faktanya, atau opininya ini jelek nih, opini yang disampaikan di soal. Tetapi perlu kita ingat karena ini adalah tentang bahasa, bukan tentang argumen atau opini kita. Jadi kita perlu ingat bahwa kita harus membatasi framework bahasan kita cukup pada soal tersebut. Nah, untuk yang simpulan yang A, ini jelas salah, hampir salah, atau setengah benar karena ini sangat menipu. Dikarenakan perayaan Sumpah Pemuda dirayakan dengan pagelaran festival. Ini sebenarnya merupakan fakta.
Tetapi yang diminta dari soal ini adalah sebuah simpulan. Sedangkan perayaan Sumpah Pemuda dirayakan dengan pagelaran festival adalah fakta yang ditujukan di kalimat pertama. Oke. Untuk yang B, banyak sampah tertinggal setelah perayaan Sumpah Pemuda. Ini juga merupakan fakta juga yang bisa kita lihat pada kalimat terakhir. Lalu C, banyak orang yang datang ke lapangan untuk memeriahkan perayaan Sumpah Pemuda bersama anggota keluarganya. Ini cukup tricky, tidak ini karena ini mengandung fakta yang salah, yaitu bersama anggota keluarganya, sedangkan tidak disebutkan di narasi yang telah dituliskan ada anggota keluarga yang dibawa. Yang keempat, yang D, kemeriahan perayaan Sumpah Pemuda mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah tertinggal. Ini sedikit membingungkan, sedikit mengecoh, karena saya lihat banyak jawaban terbagi antara B dan D. Nanti kita bahas. Lalu untuk yang E, tidak ada sampah tertinggal setelah perayaan Sumpah Pemuda. Ini jelas salah. Jadi untuk mengerjakan soal simpulan itu, yang pertama kita harus mengecek faktanya. Apakah faktanya sudah sesuai dengan jawaban tersebut? Kalau kita kumpulkan, ada 3 jawaban yang memiliki fakta sesuai, yaitu jawaban A, B, dan D. Nah, definisi dari simpulan itu adalah satu kalimat singkat, di mana dia bisa mewakili seluruh event yang terjadi, atau mewakili narasi yang ada pada suatu paragraf. Itu namanya simpulan. Nah, untuk perbedaan dari B dan D, kalau menurut saya, ini saya sangat mungkin salah, dan kalau saya salah, tolong diingatkan. Saya nggak apa-apa, saya sangat senang jika saya diingatkan. Menurut saya jawabannya adalah B, dikarenakan yang pertama B itu mengandung fakta, itu sampah yang tertinggal. Nah, mengapa kok tidak D? Dikarenakan ada kata yang sedikit mengecoh, itu kemeriahan perayaan Sumpah Pemuda mengakibatkan lingkungan kotor. Terdengar seperti fakta, tetapi itu tidak. Kenapa? Dikarenakan menurut narasi, menurut paragraf yang pada soal pertama, tidak ada disebutkan bahwa Sumpah Pemuda mengakibatkan lingkungan kotor. Yang mengakibatkan lingkungan kotor adalah para pengunjungnya yang membuang sampah, tidak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi berdasarkan narasi yang diterapkan, jawaban D memiliki sebuah twist atau kecohan tipis yang saya titik beratkan pada mengakibatkan lingkungan kotor. Padahal yang mengakibatkan lingkungan kotor itu bukan perayaan Sumpah Pemudanya, tetapi pengunjung yang tidak sadar. Jadi menurut saya jawabannya adalah B. Teman-teman paham sampai sini? Oh, wait a sec. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Entomologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang serangga. Entomologi merupakan cabang ilmu dari zoologi dan mencakup ilmu yang mempelajari arthropoda atau hewan beruas-ruas seperti laba-laba dan lain-lain. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, jika kita lihat permintaan dari soal ini, hampir mirip, tetapi sedikit berbeda dibanding soal pertama. Mengapa? Dikarenakan soal ini hanya menuntut tentang fakta. Jadi tidak penting jika jawaban kita itu mengandung simpulan atau tidak. Yang penting fakta tersebut disampaikan. Nah, saya kasih 5 detik lagi untuk teman-teman untuk coba menjawab ya. Oke, saya rasa teman-teman udah menjawab. Saya coba breakdown satu-satu, mungkin agak cepat karena ini sedikit jelas. Untuk jawaban A, jelas salah, dikarenakan entomologi merupakan cabang ilmu dari
zoologi, bukan mikrobiologi. Oke, jadi secara fakta sudah salah. Untuk yang B, entomologi tidak berhubungan dengan serangga. Sedangkan memang tidak disebutkan secara eksplisit entomologi itu berhubungan dengan serangga, tetapi secara kontekstual entomologi itu memiliki hubungan yang jelas erat dengan serangga dikarenakan cakupan dari entomologi tersebut adalah mempelajari arthropoda. Oh, maaf. Sudah dimention di kalimat pertama, yaitu entomologi ilmu pelajaran tentang serangga. Yang ketiga adalah laba-laba bukan bagian dari arthropoda. Itu juga salah, karena sudah disebutkan di narasi, yaitu ilmu yang mempelajari arthropoda seperti laba-laba dan lain-lainnya. Jadi laba-laba termasuk dalam arthropoda. Untuk yang D, entomologi mempelajari tentang satwa. Mungkin ini benar, tetapi ini tergantung dengan definisi satwa itu sendiri. Ini bisa jadi mengecoh. Di kemungkinan yang sangat kecil bisa jadi mengecoh dan bisa mengaruhi skor kita. Tetapi secara general, menurut definisi kita mungkin ya, bisa jadi serangga itu termasuk ke dalam satwa. Tetapi seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, opini kita tidak penting. Kita pola pikir dan sudut pandang kita batasi terbatas hanya pada narasi yang telah dituliskan pada soal. Untuk jawabannya, untuk yang E, yaitu entomologi merupakan cabang ilmu dari zoologi dan cakupannya mempelajari arthropoda. Ini merupakan jawaban yang benar, dikarenakan sudah disebutkan secara jelas pada kalimat kedua. Ya, entomologi merupakan cabang dari zoologi dan cakupannya mempelajari arthropoda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Produksi padi terus menyusut tiap tahunnya sehingga pemerintah perlu melakukan impor beras. Saat ini, Bulog mengklaim memiliki cadangan 1,8 juta ton yang cukup untuk kebutuhan 5 bulan ke depan. Operasi pasar oleh Bulog dilaksanakan untuk mengontrol harga di lapangan dengan kisaran harga terjangkau. Namun, harga di kota metropolitan masih tetap tinggi. Pertanyaannya, alasan utama Bulog melakukan operasi pasar adalah, saya kasih 5 detik lagi ya buat teman-teman jawab. Oke, saya rasa teman-teman sudah menjawab. Mari kita breakdown satu-satu dari A sampai E. Yang pertama, memberantas mafia atau cukong. Tidak disebutkan lagi. Mungkin secara fakta atau secara opini kita, mungkin iya. Atau mungkin kita memiliki argumen tersebut, tetapi argumen kita tidak, lagi-lagi argumen kita tidak valid. Yang valid hanyalah fakta yang ada pada narasi. Jelas jawaban A salah. Yang B, menjaga proses distribusi tetap sehat. Ini juga merupakan jawaban yang salah, dikarenakan tidak disebutkan bahwa Bulog melakukan cara Bulog untuk menjaga proses distribusi adalah dengan operasi pasar. Oke, untuk yang C, ini merupakan jawaban yang benar. Mengapa? Dikarenakan sudah disebutkan bahwa operasi pasar oleh Bulog dilaksanakan untuk mengontrol harga di lapangan dengan kisaran harga terjangkau. Kalimat ini memiliki makna yang sama dengan menjaga stabilitas harga beras di pasar. Jadi mengontrol harga, dan menjaga stabilitas harga beras memiliki makna yang mirip antara satu sama lain. Untuk yang D, memastikan kualitas cadangan beras itu juga tidak disebutkan dalam narasi. Untuk yang E, menjaga produksi beras agar tidak menyusut. Sama, karena tidak disebutkan di dalam narasi. Jadi ini tentang fakta. Untuk nomor 4, dewasa ini dunia e-sport sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia.
bahkan klub-klub profesional sudah menjamur di mana-mana. Namun, beberapa penyedia e-sport tidak mematuhi kebijakan terbaru dari Kominfo untuk mendaftarkan diri ke PSE yang mengakibatkan pemblokiran. Alasannya, karena mereka sudah terdaftar resmi di Kementerian Keuangan dan rutin memberikan pemasukan ke negara Indonesia melalui pajak. Hal ini ditengarai dapat mematikan beragam profesi, terutama streamer. Oke, untuk solusi yang harus dilakukan adalah, silakan teman-teman jawab, saya kasih 5 detik. Oke, beberapa ada yang menjawab C. Oke, semuanya menjawab C. Saya cek jawaban saya dulu. Oke, saya breakdown ya, satu-satu. Jadi saya lihat mayoritas atau mungkin semuanya, semua teman-teman menjawab jawaban C. Kita coba bedah satu-satu mulai dari A sampai E. A. Memviralkan tagar blokir Kominfo sebagai bentuk protes. In a way, mungkin ini efektif di dunia nyata, tetapi argumen kita lagi-lagi tidak valid, karena argumen yang valid hanyalah argumen yang tertulis pada narasi, atau argumen yang terbatas pada narasi. Untuk B, beralih ke cabang e-sport lain, itu juga tidak applicable, dikarenakan e-sport bisa kita ibaratkan dengan pekerjaan profesional, di mana kita tidak bisa berpindah bidang pekerjaan semudah dan secepat itu. Misal dari tenaga IT tiba-tiba dia menjadi operator mesin pabrik, atau misal tiba-tiba jadi pemahat, itu merupakan perpindahan yang cukup radikal. Jadi tidak bisa semudah itu. Jadi menurut saya ini tidak applicable juga. Untuk yang C, untuk yang saya lihat tadi banyak teman-teman yang menjawab C. Meminta agar Kominfo memberikan keringanan sementara. Mungkin benar. Mungkin. Tapi menurut saya tidak benar menurut saya. Dikarenakan apa? Kita berasumsi jawaban C yang benar karena kita berasumsi bahwa ini di dunia nyata, di mana semua bisa dinegosiasikan. Padahal opini kita sangat terbatas pada narasi yang dituliskan. Opini kita semua tidak penting, opini pribadi. Kalau saya pribadi mungkin saya bisa aja saya bikin hashtag blokir Kominfo. Saya sebagai rakyat, people power, saya rasa lebih efektif. Tetapi itu tidak bisa menjadi jawaban yang benar dikarenakan tidak sesuai dengan narasi. Nah, menurut saya jawaban yang benar adalah D. Mengapa? Kalau kita lihat beberapa penyedia e-sport tidak mematuhi kebijakan terbaru dari Kominfo untuk mendaftarkan diri ke PSE yang mengakibatkan pemblokiran. Dari kalimat ini tidak dituliskan rentang waktu. Rentang waktu dalam konteks apapun. Entah itu jangka waktu atau deadline pendaftaran atau apapun itu, tidak disebutkan. Jadi, asumsi yang paling mendekati kebenaran adalah kebijakan ini permanen. Nah, salah satu hal yang berdasarkan narasi ini mungkin dilakukan adalah menyuarakan agar provider mendaftar ke PSE. Mengapa? Oke, kenapa menyuarakan? Karena kan pemblokiran oleh PSE ini berpotensi mematikan beragam profesi, terutama streamer, menurut narasi ini. Dan streamer, penontonnya adalah kita sendiri. Jadi
kita sebagai audiens dari industri game tersebut, dari developer dan publisher game, berhak untuk menyuarakan keresahan kita. Kita tidak ingin game kesayangan kita untuk diblokir. Jadi menurut saya, jawaban yang lebih tepat yaitu D dibanding C. Dikarenakan kalau meminta keringanan sementara, itu efeknya hanya sementara. Sedangkan kita berasumsi kebijakan ini permanen, dikarenakan tidak disebutkan jangka waktu dalam konteks apapun. Untuk yang E, Kominfo tidak perlu ikut campur. Ya, ini sedikit tidak realistis ya, karena ini kan pada ranah kebijakan ya. Itu tidak bisa dilakukan oleh kita sebagai rakyat. Oke, untuk nomor 5. Ini tipe soal yang sedikit berbeda, yaitu table, analisis grafik. Berikut adalah jumlah pelamar kerja di 2 perusahaan setelah di Snaker kota Jipiri mengadakan job fair tahun ini. Lulusan prodi pada PT Itsigi dan PT Miri Grip pada jurusan akuntansi, ilmu hukum, komunikasi, sistem informasi, dan teknik industri. Coba saya kasih 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, silakan teman-teman baca grafiknya. Grafiknya terlihat kan ya? Mungkin saya kasih waktu lebih lama, agak sedikit lebih lama lagi mungkin ya. 30 detik lagi mungkin. Karena emang perlu baca grafik ya. Oke, mungkin tunggu teman-teman yang lain karena baru 3 yang menjawab. Oke, saya coba bahas ya satu persatu. Untuk yang A, lulusan hukum tidak suka melamar kerja di perusahaan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tetapi itu tidak sesuai fakta yang ditampilkan pada narasi pada soal. Yang ditampilkan dalam soal hanyalah lulusan prodi ilmu hukum memiliki pendaftar paling sedikit. That's it. Tetapi itu belum tentu karena mereka tidak suka atau apa. Jadi memang banyaklah faktor yang bisa diasumsikan, tetapi kita tidak perlu berasumsi sejauh itu dikarenakan kita hanya perlu untuk menganalisis fakta yang sudah ditampilkan. Dan tidak ada fakta yang menampilkan bahwa lulusan ilmu hukum tidak suka melamar kerja di perusahaan. Untuk yang B, jumlah pelamar dari lulusan ilmu hukum dan ilmu komunikasi di kedua perusahaan sama persis. Kita cek, ilmu hukum memiliki 9 dan 26 pelamar, sedangkan ilmu komunikasi memiliki 21 dan 65 pelamar. Jelas perbedaan yang signifikan, jadi tidak sama persis, jauh. PT Itsiki adalah yang paling diminati oleh lulusan teknik industri. Kita cek, PT Itsiki pada teknik industri memiliki 24 pelamar dan PT Miri memiliki 71 pelamar. Jelas, secara jumlah pelamar PT Miri lebih banyak, jadi kita bisa berasumsi bahwa PT Miri lebih diminati dibanding PT Itsiki. Karena kan angka yang berbicara. Untuk yang D, lulusan sistem informasi mereka lebih banyak melamar ke PT Itsiki daripada PT Miri. Bisa kita cek. Salah lagi, dikarenakan PT Itsiki 22 pelamar dan PT Miri 65 pelamar. Jelas lebih banyak PT Miri. Lalu jawaban yang benar adalah E, dikarenakan yaitu secara umum jumlah pelamar PT Miri Grip sebanyak 3 kali pelamar PT Itsiki. Di sini perlu kita garis bawahi. Ada? Oke, secara umum. Jadi secara umum ini secara relatif
kurang lebih jadi tidak harus strict, tidak harus pasti 3 kali lipat, tetapi mendekati 3 kali lipat seperti pada akuntansi 12 dibanding 37, 3 kali lebih. Ilmu hukum 9 banding 26, hampir 3 kali. Ilmu komunikasi 21 dan 65, lebih dari 3. Sistem informasi 22 dan 65, hampir 3. Dan teknik industri 24 dan 71, hampir 3. Jadi kita bisa simpulkan untuk jawaban yang benar adalah E, yaitu secara umum jumlah pelamar PT Miri dan sebanyak 3 kali pelamar PT Ichiki. Soal nomor 6, mungkin sedikit blurry ya ini ya, tapi saya rasa kalau misal teman-teman nggak kelihatan nih, bisa saya zoom deh. Pernyataannya sesuai dengan grafik di atas adalah, ini grafik peningkatan beberapa kampus berdasarkan dari QS World Ranking di bidang hukum. Jadi ini untuk skor penilaian kampus. Oke, saya kasih waktu sebentar untuk teman-teman menjawab. Oke, jawabannya cukup variatif. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, ada yang menjawab E. Oke, saya coba breakdown satu persatu. Untuk jawaban A, itu salah. Dikarenakan beberapa kampus, tidak seluruh kampus ya, jawabannya jelas salah, dikarenakan tidak semua kampus mengalami peningkatan. Ini grafiknya sedikit mengecoh, dikarenakan pada grafik sumbu Y, yaitu merupakan skor, dan sumbu X itu bukan waktu. Tetapi sumbu X merupakan nama kampus. Dan yang menjadi dan hasil X dan Y-nya merupakan tahunnya. Jadi ini sedikit warna garisnya merepresentasikan tahun. Jadi grafik ini sebenarnya kurang ideal, tetapi jadi mengecoh untuk kita semua. Dikarenakan seolah-olah pada tahun yang lebih lama dia naik, lalu ada penurunan sedikit, lalu naik lagi, lalu turun lagi. Sedangkan tidak seperti itu. Karena kan sumbu X adalah nama kampus. Jadi untuk peningkatan ada pertukaran antara 2020 di Leiden, di mana dia mengalami peningkatan, penurunan dulu, lalu peningkatan di 2021, lalu ke 2022, lalu oleh Melbourne dia mengalami penurunan secara terus-menerus. Penurunan pada 2021, lalu sedikit peningkatan pada 2022. Jadi argumennya salah untuk yang A. Untuk yang B, tahun 2021 adalah tahun yang paling stabil. Oke, saya tadi lihat ada yang menjawab B. Seperti yang saya jelaskan, grafik ini kurang ideal karena penempatan sumbu X dan sumbu Y-nya tidak sesuai pada umumnya kita melihat grafik, sehingga kita bisa merasa grafik ini memiliki kecenderungan untuk terlihat stabil.
karena ada gambaran naik turun. Padahal kalau kita lihat dengan seksama, itu bukan naik turun, tetapi peringkat antar universitas yang dihubungkan dengan garis yang merepresentasikan tahun. Jadi memang ini cukup mengecoh. Dan stabil ini kita juga tidak bisa berasumsi stabil dari mana. Karena semua kampus dibandingkan 2020, 2021 semua kampus mengalami penurunan. Jadi kalau kita berasumsi dari definisi stabil itu tidak berubah, setidaknya mereka rankingnya tidak berubah atau penilaian skornya. Untuk yang C, University of Edinburgh selevel dengan Leiden University. Mungkin iya, tadi saya melihat ada yang menjawab C ya. Mungkin iya. Tetapi ada benarnya, ada tidak benarnya. Dikarenakan di tahun 2021 memang Edinburgh dan Leiden memiliki rank skor yang sama. Jadi kita bisa berasumsi bahwa kalau mereka ada di level yang sama. Tetapi pada tahun 2020 dan 2022, University of Edinburgh sedikit di atas dari Leiden University skornya. Jadi argumen tersebut kurang tepat dikarenakan argumen tersebut hanya sebagian benar, tidak sepenuhnya benar. Lalu untuk D, University of Amsterdam selevel dengan University of Sydney. Kalau kita lihat jelas jauh skornya dari 70-an ke 80-an, 85, 86 untuk Sydney, dengan Amsterdam paling tinggi di 79. Untuk jawaban yang benar adalah E, perubahan kualitas dari Leiden University adalah yang paling tidak signifikan. Paling tidak signifikan ini tidak harus naik, tidak harus turun. Signifikan adalah perubahan yang besar. Sedangkan kalau berdasarkan grafik ini, titik pada Leiden University itu terletak paling rapat dibandingkan universitas lain. Meskipun ada Sydney yang pada tahun 2021 dan 2022 titiknya berhimpit, tetapi pada tahun 2020 mereka memiliki gap yang cukup besar. Jadi kita bisa jadi berdasarkan grafik ini, jawaban yang benar adalah E, dikarenakan titik Leiden University memiliki kerapatan yang paling rapat. Oke, soal nomor 7. SMK 3 Mesra mengadakan evaluasi internal dan pemilihan guru favorit dengan hasil sebagai berikut. Silakan teman-teman dibaca grafiknya, lalu setelah baca grafiknya silakan dijawab. Oke, 3, 4, 5 sudah menjawab. Jawabannya semuanya A. Oke, saya rasa sudah cukup beberapa yang menjawab. Mari kita breakdown. Hubungan antara performa dan penilaian guru favorit yang benar adalah kita
ditampilkan ada dua grafik. Yang pertama adalah bar chart dan yang kedua adalah pie chart. Bar chart merepresentasikan perbandingan nilai Y pada variabel X berdasarkan kategori yang variabel X dan dibagi ke tiap subjek atau ya tiap subjek. Jadi mereka membandingkan nilai antara A, B, C, D, dan E di section 1, 2, dan 3. Tetapi belum tentu tiap section memiliki korelasi, tetapi setiap subjek di satu section memiliki korelasi karena ini perbandingan nilai. Untuk pie chart, ini merupakan grafik yang mewakili pembagian porsi antar subjek secara absolut atau secara keseluruhan. Lalu untuk mencari jawaban yang benar, yang menunjukkan hubungan antara performa dan penilaian guru favorit adalah yang A, menurut saya merupakan jawaban yang benar, dikarenakan, oh tidak dikarenakan. Karena bisa kita lihat, di antara 3 section, yaitu kreativitas, periang, dan tugas dan PR, setiap guru memiliki keunggulan masing-masing. Seperti Bu Manar yang paling tinggi di kreativitas, Bu Endang dan Pak Randy paling tinggi di periang, lalu Pak Randy juga yang paling tinggi di tugas dan PR. Lalu pada penilaian guru favorit, jika kita lihat pada pie chart, Bu Manar merupakan guru paling favorit karena kan memiliki bagian paling besar pada bagian pie chart-nya. Ini bisa jadi sedikit tricky atau mungkin tidak. Dikarenakan Bu Manar memiliki nilai yang paling tinggi di kreativitas dan nilai paling rendah di periang dan tugas dan PR. Jadi Bu Manar sebenarnya hanya memiliki satu keunggulan dibandingkan Bu Endang dan Pak Randy yang memiliki keunggulan, yaitu peringkat 2 di kreativitas, peringkat pertama di periang, dan untuk Pak Randy peringkat pertama di tugas dan PR. Secara evaluasi, mungkin Pak Randy bisa yang paling tinggi untuk skor kumulatifnya, dikarenakan terbaik di 2 bidang dan peringkat 2 di 1 bidang, sedangkan Bu Manar peringkat 1 di 1 bidang dan sisanya ada peringkat terakhir. Nah, kita bisa asumsikan dikarenakan bisa jadi evaluasi performa dan penilaian guru favorit ini 2 penilaian yang berbeda dengan penilai yang berbeda, sehingga setiap penilai kita bisa asumsikan memiliki sudut pandang yang berbeda berdasarkan fakta yang ditampilkan di grafik. Jadi dikarenakan Bu Manar sangat unggul di kreativitas dan fakta bahwa Bu Manar adalah orang paling kreatif dan guru paling favorit, jadi bisa kita asumsikan kreativitas adalah faktor paling menentukan untuk dalam penilaian guru favorit. Dan bisa kita lihat Pak Sobar memiliki least favorite atau yang paling kurang difavoritkan karena memiliki nilai di kreativitas semuanya rendah. Oke. Untuk yang B, Bu Endang adalah guru yang paling tidak disukai murid. Itu tidak benar dikarenakan ada Pak Sobar yang berdasarkan pie chart memiliki bagian paling kecil. Yang C, kenapa salah? Karena dia adalah guru yang paling kreatif karena faktanya adalah Bu Manar berdasarkan grafik yang pada di kiri.
Yang D, Bu Endang adalah guru yang paling periang. Tidak bisa dikatakan begitu, dikarenakan jika kita mengartikan kata paling, itu seharusnya adalah orang nomor satu, sedangkan di situ ada Bu Endang dan Pak Randy. Jadi seharusnya narasi yang benar adalah Bu Endang dan Pak Randy adalah guru yang paling periang. Dikarenakan menurut penelitian evaluasi, Bu Endang dan Pak Randy memiliki level keriangan yang sama. Untuk yang E, kenapa salah? Pak Sobar adalah guru yang paling disukai murid karena paling periang. Ada salah, dikarenakan faktanya Pak Sobar sangat tidak periang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini adalah tabel persentase respon positif terhadap kata yang digunakan untuk menumbuhkan nasionalisme. Manakah pernyataan yang benar? Silakan teman-teman baca grafiknya, baca lalu dipahami soalnya, lalu silakan teman-teman jawab. Oke, satu jawab, sudah satu, dua, tiga, empat, empat. Jawaban ke 5 atau 6. Oke, mari kita bahas. Sepertinya jawabannya ada bervariasi antara B dan C. Tapi mari kita lihat grafiknya dulu satu persatu. Untuk kata Indonesia, di Jawa memiliki, kita asumsikan skor ini adalah skor nasionalisme. Terdengar lucu, tapi begitulah adanya. Untuk kata Indonesia, di Jawa skornya adalah 90, Maluku 85, dan Papua 80. Untuk kata merdeka, di Jawa 92, Maluku 35, Papua 30. Dirgahayu, Jawa 85, Maluku 75, Papua 75. Oke, mari kita breakdown satu persatu. Tadi sepertinya ada beberapa perbedaan jawaban antara B dan C, tapi kita bahas dari A lagi. Dirgahayu merupakan kata yang paling mudah untuk menumbuhkan nasionalisme. Itu merupakan fakta yang salah, dikarenakan kata yang memiliki rata-rata skor nasionalisme paling tinggi adalah Indonesia. Karena kan memiliki 90, 85, dan 80. Dibandingkan Dirgahayu jelas lebih tinggi Indonesia. Untuk B, merdeka merupakan kalimat multitafsir yang bisa bermakna positif maupun negatif terhadap nasionalisme. Ini sangat debatable. Tetapi ada satu hal yang menurut saya kenapa jawaban ini salah, yaitu adalah saya coba highlight multitafsir. Mengapa? Dari mana kita tahu kalau merdeka ini kata merdeka ini multitafsir? Sedangkan kita saja tidak diberi informasi apa makna dari masing-masing kata. Jadi, menurut saya, kita harus berasumsi bahwa KBBI dalam konteks ini salah. Atau KBBI dalam konteks ini tidak berlaku. Nah, itu lebih tepat. KBBI dalam konteks ini tidak berlaku, maupun baik menurut KBBI maupun menurut kata slang itu tidak berlaku. Dikarenakan apa? Fakta yang
kita hanya bisa berbicara tentang fakta yang sudah disajikan. Nah, multitafsir itu tidak disebutkan apakah merdeka maknanya multitafsir atau tidak. Tetapi memang benar, faktanya makna dari kata merdeka ini bisa bisa meningkatkan rasa nasionalisme pada rakyat Jawa, di mana mereka memiliki rasa nasionalisme tertinggi ketika membahas kata merdeka, tapi di Maluku dan Papua memiliki nasionalisme yang drop dengan kata merdeka. Itu merupakan fakta yang benar, tetapi untuk multitafsir bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Kalau memang saya salah, tolong ditegur saja, karena bisa jadi interpretasi saya salah. Jadi menurut saya, makna dari merdeka adalah multitafsir ini sedikit terbubuhi oleh opini pribadi kita, sehingga kurang valid. Menurut saya, jawabannya adalah C. Mengapa? Rasa nasionalisme penduduk di Indonesia masih belum merata di berbagai wilayah. Jawabannya benar, C. Dikarenakan bisa kita lihat respon rasa nasionalisme masyarakat Indonesia berbeda-beda di setiap daerah dan di setiap kata. Jadi, bisa kita asumsikan, berdasarkan data ini, rasa nasionalisme orang Indonesia ini sedikit fluktuatif dan sedikit tidak merata berdasarkan daerah, karena ada yang Jawa memiliki rata-rata paling tinggi dan Papua memiliki kecenderungan lebih rendah, sedangkan Maluku ada di tengah. Itu. Lalu yang D, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, benar, tetapi tidak ada di pernyataan di grafik. Lalu E, respon positif terhadap kata dirgahayu ditujukan oleh masyarakat Maluku, di mana itu salah, karena kan respon tertinggi tetap oleh masyarakat Jawa. Lanjut ke soal nomor 9. Oke. Pemerintah melakukan impor jagung karena produksi jagung menyusut tiap tahunnya. Cadangan jagung saat ini sebanyak 3,6 juta ton yang cukup untuk 10 bulan ke depan. Wilayah di Indonesia yang paling banyak memproduksi jagung adalah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Saat ini produksi jagung mengalami kendala, diantaranya disebabkan oleh serangan hama. Manakah pernyataan berikut yang benar? Saya coba kasih waktu sebentar ya, karena ini sudah mulai mepet waktunya, mungkin 15 detik buat teman-teman menjawab. Oke, beberapa sudah menjawab. Mari kita bahas. Serangan hama tidak mempengaruhi produksi jagung. Jelas salah, dikarenakan menurut kalimat terakhir, produksi jagung mengalami kendala karena serangan hama. B. Jawaban salah, dikarenakan pada kalimat pertama disebutkan bahwa impor jagung menyusut tiap tahun. Untuk yang C, jawaban juga bisa jadi benar, bisa jadi salah, tetapi tertinggi konotasinya adalah nomor 1, sedangkan di sini ada Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Jadi ada 3 daerah instead of 1. Untuk yang D, jawabannya salah dikarenakan cadangan yang tersedia adalah untuk 10 bulan, dan yang E, menurut saya adalah jawaban yang benar, dikarenakan impor jagung dilakukan pemerintah karena produksi jagung menyusut akibat serangan hama, yang sesuai dengan kalimat terakhir. Lalu untuk yang terakhir ini nomor 10. Berikut ada 8 provinsi dan ada tabel, silakan saya langsung bahas saja kali ya. Oke. Berdasarkan tabel berikut, manakah pernyataan yang benar?
nanti sembari saya bicara mungkin teman-teman bisa juga sembari jawab. Oke, Bora udah menjawab. Oke, ya ampun. Yang A, Lampung merupakan provinsi yang memproduksi karet rendah. Kita bisa lihat Lampung memiliki 160.000. Di mana itu salah? Karena kan Bengkulu yang memiliki produksi yang paling rendah. B, jumlah karet yang diproduksi oleh Kalimantan Tengah sebanyak 152,2 ribu. Salah, dikarenakan pada nomor 2 yaitu 155,4 ribu. Yang C, produksi karet tertinggi yaitu Sumatera Selatan adalah jawaban yang benar dikarenakan Sumatera Selatan memiliki 942,4 ribu jumlah karet yang diproduksi. Untuk yang D, salah dikarenakan tertinggi jelas Sumatera Selatan, bukan Sumatera Barat dan Bengkulu. Yang E, produksi karet tertinggi adalah 462,2 ribu. Salah, dikarenakan yang paling tinggi adalah 942,4 ribu. Oke. Sekian dari saya. Mungkin saya ingin memberikan sedikit tips and trick dari yang saya lihat dari teman-teman. Mungkin ini ada judgement yang sangat kasar atau sangat mentah, dikarenakan saya juga tidak mengetahui proses dari teman-teman mengajarkan soalnya secara in-depth. Tapi, jika melihat waktu yang disediakan, kita memiliki waktu 20 menit, di mana itu berarti 20 dikali 60 adalah 1.200 detik, untuk mengerjakan 12 soal, dibagi 12, yaitu tiap soal adalah 100 detik. Jadi kurang lebih 1,5 menit. Nah, tips dari saya adalah kerjakan soal yang menurut teman-teman semua bisa dikerjakan dengan waktu yang sangat cepat. Dikarenakan kita tidak hanya mengerjakan sesuatu dengan tepat, tetapi kita harus mengerjakan sesuatu dengan cepat. Kalau kita lihat seperti pada narasi-narasi panjang seperti ini, mungkin ini masih bisa mudah dikerjakan dengan cepat dikarenakan hanya menggunakan fakta. Kalau kita lihat seperti nomor 1 misal. Ini kan karena simpulan, jadi kita harus memahami seluruh kalimatnya dan kita harus mencari simpulannya. Jadi kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, menurut saya, kalau misal kita masih merasa itu kita sudah menghabiskan waktu terlalu lama di satu soal, lebih baik kita langsung move on ke soal lainnya. Jadi kita tetap bisa keep up dengan waktu yang ada. Dan kalau saya pribadi, saya suka underestimate waktu saya pengerjaan soal. Jadi saya, kalau tidak salah, saya batasi per soal itu saya jawab selama 40 detik. Jadi, jika saya stuck, maka saya masih ada spare waktu. Jadi saya tidak menghabiskan 100 detik per soal, tapi seingat saya menghabiskan sekitar 40 detik per soal. Itu target saya, sehingga jika sudah melebihi 40 detik, saya move on seperti itu. Oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya juga punya Instagram yaitu @an_nabal_, dan kalau kita bisa berhubungan juga bisa melalui LinkedIn maupun Instagram, yaitu nama lengkap saya Alif Muhammad Anabal. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Untuk Kak Remli, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak ya Kak Alif untuk materi yang diberikan kepada kami. Saya yakin bahwa materi yang telah diberikan tadi akan sangat bermanfaat untuk teman-teman menti, semua partisipan yang nantinya akan mempersiapkan diri untuk tes bakat skolastik nanti. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri, kita nanti akan ada foto bersama. Jadi, teman-teman boleh mungkin mengaktifkan kamera dan mempersiapkan diri. Kalau mungkin ada yang mau merapikan rambut dan sebagainya, dipersilakan ya. Dan sementara itu, saya mengatasnamakan Mata Garuda Britania Raya dan Irlandia, teman-teman mentor, teman-teman menti, dan semua partisipan yang datang pada hari ini,
mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Alif dan Kak Emil yang boleh mempersiapkan materi dan mengajarkan teman-teman semua tips dan trik cara menjawab untuk tes bakat skolastik. Kami berterima kasih untuk kakak-kakak semua yang boleh membagikan ilmu yang nantinya saya yakin akan sangat berguna untuk teman-teman menti dalam menjawab di tes bakat skolastik nanti. Kalau tidak salah, tes bakat skolastik akan dimulai dalam 2 hari, di hari Senin, kalau tidak salah. Nah, oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman partisipan yang boleh datang belajar bersama dengan kami MGBI di hari ini, di sesi 1 maupun di sesi 2 pada hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman partisipan, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mensukseskan acara kami ini, dan harapan kami kiranya nanti pada saat tes bakat skolastik, semoga dilancarkan, teman-teman dapat menjawab soal-soal dengan baik, teman-teman dapat mempersiapkan diri dengan baik, dan semoga hasilnya sesuai dengan usaha teman-teman. Dan mungkin tips juga ya, dari saya dulu yang pernah merasakan tes skolastik, kalau ditanya nilai teman-teman, mungkin bagi yang baru pertama kali tes skolastik, passing rate itu dia tiap tahun atau tiap batch itu bisa berubah teman-teman. Jadi kalau misalnya setelah tes bakat skolastik itu kan nilainya akan keluar. Saya nggak tahu kalau untuk tahun ini gimana, tapi di tahun-tahun sebelumnya nilainya itu langsung keluar. Dan kalau seandainya nilai teman-teman di bawah passing grade di batch sebelumnya. Contohnya mungkin batch sebelumnya itu 200. Terus nilai teman-teman itu 190 atau 180. Jangan langsung berkecil hati teman-teman karena nilai passing grade di tiap batch itu selalu berbeda. Bisa jadi nilai passing grade ini lebih rendah dibandingkan batch sebelumnya ataupun bisa jadi lebih tinggi teman-teman. Oleh karena itu teman-teman silakan mempersiapkan diri, jangan lupa banyak berdoa teman-teman dan beristirahat. Jangan sampai karena takut akan ada tes skolastik, jangan sampai jadwalnya besok nih. Jadi malam ini semalam suntuk itu belajar buat menyelesaikan soal. Jadi jangan lupa untuk beristirahat teman-teman. Dan sekarang kita akan foto bersama. Teman-teman yang boleh mengaktifkan kamera, tolong aktifkan kamera ya. Akan 4 kali foto ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman yang lain sedang mempersiapkan diri. Sementara mempersiapkan diri, mungkin kita bisa mengucapkan terima kasih kali ya teman-teman. Kepada Kak Alif dan Kak Emily, mungkin lewat chat, atau mungkin ada yang ingin mengaktifkan mikrofon, dipersilahkan. Oke, kita akan foto bersama, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 4 kali ya teman-teman. 1, 2, dan terakhir, 1, 2. Oke, dengan berakhirnya acara kita, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua dan semoga sukses tes bakat skolastiknya dan sampai kita bertemu di acara-acara berikutnya. Terima kasih banyak semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Good luck teman-teman.